Oke, sesuai janji saya mau buat pembahasan tentang hasil quick count yang memenangkan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran membuat euforia pelaku pasar gembira. Jadi ya harga IHSG naik melonjak cukup lumayan di tanggal 15 Februari 2024, yang mana kita tahu 14 Februari kita melakukan pencoblosan pemilu, memilih calon presiden dan wakil presiden, perhitungan quick count memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan di tanggal 15 Februari IHSG ditutup menguat plus 1,30% atau di angka di level 7.303,28. Nah, menariknya hari ini pun di tanggal 16 Februari 2024 IHSG masih cenderung menguat positif 0,44% atau berada di level 7335,55, yang mana IHSG ada all time high-nya itu di level 7403,58, mendekati all time high yang kemarin. Awalnya saya mengira memang ini adalah efek dari menangnya Pak Prabowo dan Mas Gibran secara quick count, karena melihat dari program-programnya yang mana itu menguntungkan bagi para pelaku pasar saham dan investor-investor yang besar. Karena pertama Pak Prabowo dan Mas Gibran itu menjanjikan akan adanya keberlanjutan dari program-program Pak Jokowi. Salah satunya adalah IKN, yang paling utama adalah IKN. Karena memang IKN sendiri sudah banyak para konglomerasi lokal atau konglomerasi Indonesia yang sudah menanamkan investasinya di IKN. Jadi ketika ketika quick count memenangkan Mas Gibran dan Pak Prabowo, memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, maka secara optimis market merespon atau pasar merespon ya sangat optimis, karena memang IKN pasti berlanjut kalau mereka maju, dibandingkan dengan kalau misalkan Pak Anies dengan Caimin yang menjadi presiden atau yang terpilih atau yang memenangkan pemilu secara quick count. Mungkin respon market akan sedikit berbeda, karena sesuai dengan kampanyenya Pak Anies mau meninjau kembali terkait masalah IKN, yang mana kita tahu bahwasannya secara kilas balik historis atau mungkin sejarah, ketika Pak Anies sangat tidak setuju dengan proyek reklamasi yang dibuat dari zamannya Pak Jokowi lalu dilanjutkan Pak Ahok dan Pak Anies maju sebagai gubernur DKI dan tidak melanjutkan, menghentikan program reklamasi. Akhirnya pulau reklamasi itu mangkrak, jadi tidak bermanfaat lah. Nah, banyak kekhawatiran para investor-investor itu terkait masalah IKN. Apakah kalau misalkan Pak Anies menang, IKN akan tetap berlanjut atau tidak? Nah, itu menjadi pertanyaan, dan jawaban beliau adalah akan menghentikan sementara. Nah, artinya kalau menghentikan sementara, uang-uang yang sudah masuk ke IKN, uang investasi yang sudah masuk ke IKN akan nyangkut, dan itu sangat tidak disukai oleh para investor. Jadi ketika Pak Prabowo yang ternyata secara quick count menang, itu akan menjadi respon positif. Itu yang alasan pertama, sehingga di tanggal 15 Februari 2024 saham-saham yang bergerak sangat signifikan, naiknya sangat signifikan adalah yang berada di sektor konstruksi dan properti, yang mana saham-saham tersebut akan diuntungkan kalau proyek IKN terus berlanjut. Dan alasan lainnya adalah memang saham-saham tersebut, saham-saham di sektor tersebut secara harga pasar itu sedang bottoming atau sedang berada di harga murah, harga rendah secara teknikal. Nah, itu yang awalnya menjadi kesimpulan pertama saya. Yang kedua adalah memang didukung oleh program-programnya yang cukup unik untuk para pelaku pasar, seperti yang saya kutip di Instagramnya Ngomongin Uang, yang mana Imply Provident Fund tumbuh di Bursa Efek Indonesia. Yang saya tafsirkan Employee Provident Fund itu ya
sama seperti BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dana keluarga BPJS Ketenagakerjaan akan tumbuh di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia. Yang saya tahu bahwasanya sejak 2021 atau pasca Covid, BPJS mulai menghentikan investasinya terutama di pasar saham dan lebih cenderung kepada aset yang lebih rendah risiko dan dengan imbal hasil jangka panjang. Jadi lebih cenderung masuk ke obligasi, deposito, dan properti atau aset investasi lainnya yang lebih aman. Karena memang terdapat benturan kebijakan atau mungkin benturan kepentingan. Karena sekitar di 2016-2017 sempat dipertanyakan, bahkan sampai sekarang itu belum ada putusan yang kuat bahwasanya kebijakan BPJS Ketenagakerjaan itu tidak boleh cut loss di saham-saham yang diinvestasikan. Dan mungkin ada beberapa portofolio BPJS Ketenagakerjaan berisi saham-saham yang kurang baik, sehingga kebijakan untuk cut loss tidak bisa. Akhirnya dia hanya bisa menampung atau menahan saham-saham yang masih floating loss, dan ditambah dengan kondisi COVID-19 dan pasca COVID. Dan saya mengutip dari beberapa berita yang dikatakan oleh jadi kutipan beritanya mengutip dari omongan Direktur BPJS Ketenagakerjaan, yang mana memang sejak 2021 BPJS Ketenagakerjaan tidak menambah portofolio sahamnya, dan di 2023 akhir ini kemungkinan akan mau menambah portofolio di saham. Jadi akan mulai kembali beli, dan itu menjadi satu sentimen yang sangat positif. Saya kira tadi Employee Provident Fund itu menjadi program baru, ternyata tidak. Jadi awalnya saya rasa menarik, namun ternyata ya biasa aja, ya sudah dilakukan juga begitu loh. Lalu mendorong pelaku usaha kecil, mikro, dan syariah untuk bermain di bursa yang lebih besar itu juga menarik. Tapi ya sebenarnya itu sudah dilakukan juga. Jadi akhirnya kalau saya lihat dari mengutip dari Ngomongin Uang itu sendiri, program-program atau janji-janji dari pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ternyata tidak semenarik itu. Yang saya rasa awalnya adalah itu menjadi salah satu penyebab kenapa market positif atau market merespon secara positif ketika quick count mereka menang. Jadi akhirnya saya kembali ke kesimpulan pertama adalah bahwasanya keberlanjutan akan terus dijalankan. Jadi paling sektor yang sangat diuntungkan dan sangat dilirik adalah pertama sektor yang berbau konstruksi IKN, yang kedua adalah sektor yang berbau hilirisasi. Jadi ya apakah itu batu bara, nikel, minyak dan sebagainya yang punya kebijakan untuk hilirisasi, tidak hanya mengekspor mentah tapi sudah mengekspor barang jadinya. Dan yang sebenarnya ya bagian dari menarik juga adalah kapitalisasi pasar tumbuh di atas 80% dari GDP Indonesia. Market cap kita saat ini di level 7.300 7.400 ada di 11.000 triliun. 11.500 sekian triliun. Kalau asumsinya bahwasannya GDP kita itu di 2023 adalah 5.000-an triliun, maka 80%-nya ada di range sekitar 4.000 triliun. Nah, kalau IHSG diproyeksi naik atau kapitalisasi IHSG, market cap IHSG diproyeksi naik sampai 80% di GDP Indonesia, artinya ada pertambahan nilai market cap IHSG dari yang awalnya 11.000 mungkin sekitar menjadi 15.000 sampai 16.000 triliun market cap-nya. Maka ya bukan tidak mungkin IHSG itu ada di level 8.000 ke atas. Nah, bagaimana bagaimana step-stepnya saya belum dapat. Jadi saya sudah kulik-kulik dan belum dapat langkah strategis yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mencapai janji-janji mereka. Namun ya kalau dikomparasikan
Jadi antara janji Pak Prabowo dan Mas Gibran dibandingkan dengan paslon lain, Pak Anies dengan Cak Imin atau Pak Ganjar dengan Pak Mahfud, maka memang program beliau berdua itu masih tergolong unik dan oke, karena kalau dibandingkan seperti kayak programnya Pak Anies dan Cak Imin, sorry to say, mereka ingin mendorong lebih banyak BUMN IPO, namun BUMN sendiri belum bisa diperbaiki pengelola perusahaannya, yang mana kita tahu lebih banyak lagi BUMN yang kurang perform dibandingkan BUMN yang perform. Itu yang pertama. Yang lainnya adalah semua itu sudah dilakukan oleh baik itu stakeholder terkait di Bursa Efek ya, jadi stakeholder terkait di pasar modal Indonesia. Seperti penegakan hukum di pasar modal itu sudah dilakukan, baik itu dari OJK dan lembaga hukum terkait. Lalu perluasan basis investor dengan memfasilitasi Gen Z dan milenial itu sudah dilakukan oleh Bursa Efek. Ya, jadi teman-teman yang mungkin masih SMA atau seorang guru sekolah atau pihak sekolah terkait, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri, pengen memberikan literasi keuangan terkait investasi di pasar modal, boleh, sangat boleh sekali untuk menghubungi Bursa Efek Indonesia untuk minta edukasi dan literasi. Apakah itu di sekolah atau mungkin berada di ruangan Bursa Efek. Jadi, atau mungkin yang teman-teman semua yang memang pihak terkait dari sekolah mau dapat edukasi, bisa hubungi saya juga, nanti saya hubungi ke Bursa Efek, kita buat event untuk literasi dan edukasi ke anak-anak sekolah dan gurunya dari masalah investasi di pasar modal. Yang terakhir, menjaga agar tingkat inflasi rendah dan stabil, ya semua pemerintahan juga berusaha untuk itu, namun tergantung bagaimana langkahnya, dan saya belum mendapatkan langkah strategis dari Pak Anies dan Pak Cak Imin terkait masalah menjaga inflasi. Lalu Pak Ganjar dan Pak Mahfud, intinya dia berjanji melindungi dari IPO boncos dengan langkah strategisnya ya memperketat syarat emiten IPO, mendorong kehadiran negara untuk menjamin kepastian hukum, mendorong literasi transparansi dan menjamin transaksi untuk pasar modal Indonesia. Yang mana itu semua sudah dibuat, bukan tidak dibuat, sudah dibuat semua. Makanya ada KPI dan KSI. KPI ada clearing penjamin efek, jadi ya yang menjamin bahwasanya transaksi surat berharga di pasar modal itu pasti clear, pasti antara si yang jual atau yang beli dapat kepemilikan surat berharganya, yang jual dapat uang hasil penjualannya. Memperketat syarat emiten untuk IPO juga sebenarnya sudah sangat, kalau saya bilang sudah sangat ketat, namun memang lagi-lagi antara target dengan aturan itu memang harus fleksibel. Targetnya tinggi ya aturannya harus agak diperlonggar supaya capaiannya tercapai. Namun kalau memang targetnya ya nggak usah terlalu, ya udah syaratnya bisa diperketat. Jadi begitu. Nah, jadi awalnya saya berpikir dari program itu yang menjadi quick count Pak Prabowo dan Mas Gibran menang menjadi hal yang menarik. Namun ternyata tidak. Setelah saya analisis kembali, setelah saya lihat track back ke belakang, story-nya memang kecenderungannya IHSG setelah pemilu itu cenderung naik. Yang mana diawali dari 2004, ketika pemilihan pertama kali secara terbuka ya, secara pemilihan umum terjadi, di 2004 putaran pertama itu IHSG naik sekitar 3,52%, lalu di putaran kedua naik sekitar 1,07%, lalu di pemilu yang kedua tahun 2009 IHSG justru cenderung stuck, bahkan sempat drop di level 2,86%, tapi lalu lanjut naik terus zaman Pak SBY periode kedua. Lalu periodenya Pak Jokowi masuk di 2012.
2014. Yang mana ketika pemilu selesai, pencoblosan selesai, hari berikutnya IHSG naik 1,31%. Lalu ya sepanjang perjalanannya Pak Jokowi sebagai presiden periode pertama juga IHSG bukan yang over kenaikannya signifikan, enggak, karena memang market cap sudah sangat tinggi. Ya kita tahu ketika market cap tinggi ya kenaikannya tidak akan sesignifikan ketika market capnya rendah. Dan yang terjadi adalah di yang disayangkan adalah 2019 ketika pemilihan, lalu hari berikutnya market dibuka positif 0,32%. Nah, penurunan setelah itu cukup dalam. Jadi setelah pemilu terjadi, penurunan IHSG itu awalnya di level 6.400 sekian, turun sampai ke 5.800-an atau minus 10% total, yang cukup tajam. Kenapa? Karena ternyata di situ pemilu yang rusuh kisruh. Ya kita tahu dari 21 sampai 21 sampai 23 Mei 2014 itu. Nah, jadi ya sepanjang bulan April sampai Mei itu rusuh di Jakarta, bahkan ya kerusuhnya cukup signifikan, cukup hebat. Ya karena memang terjadi indikasi kecurangan dan sebagainya, rusuh dan ya ini ya, jadi membuat IHSG cenderung bergerak turun ke bawah. Ditambah lagi setelah rusuh terjadi COVID, jadi akhirnya ya IHSG kita seperti merangkak naik. Jadi setelah turun dalam mencoba merangkak naik, dan ini saya harap memang di 2024 saya harap IHSG kembali baik ya, mudah-mudahan bahkan cenderung terus naik sesuai dengan harapan kita semua. Namun yang harus disadari adalah ada sentimen-sentimen global yang negatif ke depannya. Jadi ya jangan over confidence. Kita harus kembali menganalisa juga, tidak langsung optimis membeli saham langsung masih naik, tidak. Bahwasanya ke depan tantangan kita lebih besar lagi, terutama Amerika juga mau pemilu, dan isu yang beredar kalau pemilunya adalah Joe Biden lagi yang terpilih dan menang, ekonomi global akan semakin compang-camping morat-marit. Jadi kebanyakan pelaku politik Amerika itu berharap Donald Trump yang kembali maju dan kembali naik, karena terbukti Donald Trump bisa memperbaiki ekonomi Amerika meskipun cara-caranya cara-cara yang sedikit frontal. Nah, itu sedikit ulasan saya terkait masalah kenapa IHSG bisa naik ketika quick count memenangkan Pak Prabowo. Ternyata ya sebenarnya secara historis IHSG kita setelah pemilu ya cenderung naik dan cenderung positif.